tema hari ini Al-Quran, tapi sebelum itu ada yang lebih penting daripada tentang Al-Quran, yaitu ilmu fikih. Banyak yang belum tahu, kadang-kadang orang sekarang ini matahari belum terbit, bahkan belum sholat subuh, puasanya udah batal. Kenapa? Karena ketika imsak masih lanjut ngopi, masih lanjut ngeteh, terus dia wudhu, kagak kumur-kumur, sholat, lagi sholat, ludahnya bercampur bekas kopi di mulutnya, ditelen, batal sholat subuhnya sama puasa Ramadannya. Makanya hati-hati nih, kalau kita buka puasa boleh ditelat-telatin, ikutin Masjid As-Somad nih. As-Somad ini kagak langsung azan, dia 2 menit 3 menit bahkan kadang 5 menit baru azan. Kenapa? Karena hati-hati, takutnya ada dengar suara beduk, kita minum, tahu-tahu iklan sirup, batal puasanya, kodok. Daripada nanti ketipu iklan sirup, mendingan ntar nih bener nggak nih azan. Nggak apa-apa kalau buka rada di belakangin, tapi kalau udah buka buru-buru makan, karena sunnahnya kalau udah bener-bener azan langsung buka. Kalau kita nggak tahu kayak begini nih. Tapi kalau urusan sahur, ulama Indonesia pinter, makanya imsak itu diumumin di masjid ada di Indonesia doang. 10 menit sebelum sholat subuh, azan subuh itu imsak. Biar apa? Biar orang berhenti dulu makan minum, bisa kumur-kumur, siap-siap. Jangan antar belum subuh. Subuh di azan di masjid juga telat. Takutnya belum azan kita masih makan, padahal udah azan kan, muazin juga kagak langsung azan. Puasanya nggak sah. Ini hati-hati. Jadi bagaimana kalau sahur ngopi, kumur-kumur yang banyak. Kalau kita gosok gigi juga kumur-kumur yang banyak. Kenapa? Takutnya ada bekas pasta gigi, bekas kopi, bekas es, bekas teh, kena ludah, kecampur, ketelen. Ya, mungkin ini maklum bagi sebagian orang, maklum, tapi ada yang belum tahu. Bahkan tuh kadang bocah namanya sahur, lagi sholat, ada nasi keluar, jigong ya, kalau bahasa Belandanya jigong keluar. Itu 1 butir doang, dia telan, sholatnya batal, puasanya batal. Ini ilmu fikih yang dasar, tapi masih ada yang belum tahu. Yang kedua, fikih juga soft itu dimulai dari imam. Jadi sebenarnya sunnahnya ini di belakang imam dulu, 1 tengah. Dari situ mulai kanan kiri, kanan kiri. Ini kalau kata Nabi, lau ya'lamun nasu ma fin nida wa fi sofil awal laktatalu, dalam riwayat. Kalau orang tahu pahala yang begitu besar ketika menjawab azan dan soft awal, maka bisa main tonjok-tonjokan, rebutan. Kalau kita kan di sini enak ya, dulu maju-maju. Kalau orang tahu pahala nih di soft awal nih, orang pada rela bahkan laktatalu, bunuh-bunuhan, perang, tonjok-tonjokan, buat apa? Rebut soft awal. Karena dalam sebuah riwayat ada sahabat Nabi pengen curhat, ngelakuin suatu dosa, pengen curhat sama Nabi, saya ngelakuin dosa, harus ngapain ini, istighfarnya bagaimana, tobatnya gimana. Ternyata komat. Begitu komat, karena kata Nabi sholat dulu, setelah sholat baru cerita. Sholat akhirnya di soft awal. Begitu selesai sholat dipanggil sama Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kamu tadi udah sholat? Udah. Jamaah di mana? Soft awal. Udah, gak usah cerita, Allah udah ngampunin dosa-dosa kamu. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa-dosa, keburukan. Dosa kita banyak, keburukan kita banyak. Kalau kita sekarang banyakin istighfar, amal soleh yang dulu-dulu kehapus, yang dulu-dulu diampuni nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau traweh, banyak yang sah sholatnya tapi nggak dapat fadilah traweh. Kenapa? Karena bolong-bolong. Dimulai dari tengah nih. 1 aja nih yang anak-anak nih, mohon maaf, kalau mau istirahat jangan di tengah-tengah. Kenapa? Karena orang yang kagak sholat istirahat di tengah-tengah itu memutus soft. Misalnya di tengah ini nih, ada 1 yang nggak sholat, duduk. Yang ini nggak kebagian pahala 27 derajat nih. Yang kebagian dari mana? Yang tengah sampai sini. Karena 1 orang ini misalnya. Kalau kita kan kalau terawih, kalau mau dapat pahala 27 derajat kan barisan 1 sama 2, ke 3, 4, 5 kan ompong. 3, 4, 5 tuh orang
ada yang bocah pada main, ada yang bocah kagak sholat. Jadi kalau pengen dapat, rapetin ke tengah. Kalau kita di pinggir ya sah nggak sholatnya Ustadz? Sah, tapi nggak dapat pahala 27 derajat. Kalau mau dapat 27 derajat nih di barisan awal, kedua masih rapi. Kalau ketiga, 4, 5 itu udah berantakan tuh. Kalau mau rapi bisa dari tengah, nanti kanan kiri. Ini ilmu fikih yang maklum tapi mungkin banyak yang lupa, saya ingetin. Dan mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Tentang Quran satu yang akan saya sampaikan, kullu syai'in in taraktahu tazbulu illal Quran in taraktuhu antal ladzi tazbulu. Segala sesuatu jika engkau tinggalkan maka dia akan menjadi lapuk, akan menjadi bontok kalau kata orang Betawi. Rumah bagus nggak ditempatin, hancur tuh. Istana bagus nggak ada yang nempatin, hancur. Motor bagus ditinggalin, hancur. Segala sesuatu kalau ditinggalin hancur, kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran kita tinggalin, Al-Quran nggak hancur, yang hancur adalah kita tuh Al-Quran. Makanya rahasia Ramadan itu ada di dalam Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, semakin dapat rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran. Itu semua tuh kalau kita baca Al-Quran, rahasia dari zaman dulu sampai sekarang ada. Satu aja tuh kita baca rahasia Al-Quran, sifat manusia tuh sama Al-Quran udah dibaca tuh. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptain banyak keluh kesahnya. Wa idza massahu syarru wa jazu'a. Kalau ditimpa keburukan dia ngadu kemana-mana. Gua lagi kena musibah, gua lagi kesusahan, gua lagi kebingungan, gua lagi nggak punya duit. Ya nggak, manusia tuh sifatnya tuh. Ini awal sifat dasar manusia tuh. Kalau lagi ketimpa susahan cerita, semua orang sekampung tahu. Tapi wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau dia lagi dapat duit, lagi dapat kebaikan, koret. Ya, giliran nggak punya duit lari kemana-mana, giliran dapat gusuran, ngumpet. Ntar duitnya habis balik lagi. Ini manusia 1400 tahun lebih Al-Quran ini udah bongkar tuh manusia. Model dasarnya begitu. Illal musallin, kecuali siapa? Orang yang sholat. Yang sholat juga bukan sembarang sholat. Alladzina hum an sholatihim khasyi'un, yang sholat tapi khusyuk. Karena kalau sholat sembarang sholat, banyak orang sholat yang kalau lagi gak punya duit ngadu. Kalau orang sholat yang khusyuk tuh kalau lagi gak punya duit, lagi susah, ngadunya ke pusat, langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Imam Syafi'i, menyembunyikan kesulitan itu salah satu dari muru'ah, dari harga diri seseorang itu. Dia menyembunyikan kesulitan. Yarin orang taunya kita punya padahal kagak punya apa-apa. Orang taunya kita seneng padahal lagi susah. Duit di kantong tinggal goceng, orang minjem 5 juta. Orang taunya kita punya duit padahal tinggal goceng. Ini bagus nih. Ini kata Imam Syafi'i bagus, biarin orang taunya enak. Ini termasuk muru'ah. Maka mudah-mudahan kita bisa menghidupkan dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan juga orang yang membaca Al-Quran hidupnya itu akan hidup. Karena banyak yang orang hidup tapi kagak hidup. Banyak orang yang hidup tapi hidupnya hampa. Banyak orang yang hidup tapi bingung, ini gue hidup mau ngapain. Kenapa? Karena dia meninggalkan Al-Quran. Maka kita baca Al-Quran, insya Allah. Kalau yang gak pernah baca Al-Quran di bulan puasa ini, baca selembar itu udah banyak banget itu. Gak usah setiap hari sejuz, selembar aja itu udah banyak ukurannya. Kalau yang di luar bulan puasa dia baca 1 hari 1 juz, baca sehari 2 juz kalau bulan suci Ramadan. Kalau yang gak pernah baca sama sekali, baca selembar itu udah banyak banget udah. Maka kita baca surah Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan pada kita sehat walafiat, bisa memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan, bisa mengisi ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita terbebas dari api neraka, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan, diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.